Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal 'alaihi wa 'ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ladzi al hikam qala subhanahu wa ta'ala ma 'allamtana innaka antal hakim wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim bismillah ma sha Allah la yasbiqu khalaiqa illa bismillah ma sha Allah la yasbiqu bismillah ma sha Allah la yasbiqu salat illa bismillah ma sha Allah ma kana min 'abdihi bismillah ma sha Allah la hawla wala quwwata illa billahil 'azim ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا من فضلك اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافيه وقنا بالتقوى لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا الصالحين. الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulum fiqhil amin ila an qala wa khamisuha, adapun syarat yang kelima dalam khutbah doa adalah doa ukhrawi yang berkaitan kepada doa tentang akhirat lil mu'minina, yaitu dikhususkan kepada kaum mukminin illam yata'arrad bil mu'minat, meskipun dalam doa tersebut tidak ada ucapan lil mu'minat. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lil mu'minin, itu sudah cukup. Tapi kalau pakai lil mu'minat, ya kan, maka lebih afdal ataupun lebih bagus, lebih utama. Wa khilafan lil adha'i, tapi menurut Imam Adha'i itu ulama kurun, yaitu kurun dengan Imam Tats as-Subuki, ya kan, Imam Al-Hisni, Al-Qamudi Al-Islami Al-Adha'i, Ibn Al-Mulaqan Az-Zarkashi, Abu Naqib Syaraf Al-Bariz Mu'ibud Tibri, itu semuanya adalah ulama kurun ke-8 setelah zamannya Imam Ghazali, mengatakan wajib ada kalimat lil mu'minat dalam doa tersebut. Berarti kalau tidak ada, itu masih dihukumkan kurang dalam persyaratan khutbah menurut Adha'i. Berarti jangan taklid kepada dia supaya aman kita. Andaikan ketika kita lupa mengucapkan kalimat al-mu'minat dalam doa kita. Jadi ada dua qaul dalam mazhab Syafi'i. Mazhab yang pertama dalam Syafi'i mengatakan tidak ada pun kalimat lil mu'minat, yaitu sudah kifayah, cukup. Tapi menurut Imam Adha'i, ulama kurun ke-8 yang semasa dengan Imam Al-Qamuni Muhibbut Tibri mengatakan itu hukumnya wajib juga. Kemudian walau biqaulihi, atau cukuplah kalaupun kita dalam doa tersebut rahimakumullah. Cukup kalau mau khutbahnya singkat, karena amplop orang yang khotib itu udah ditempel Ustaz. Jadi itu mah bakal dibuka lagi dan tidak ada alasan ini khutbahnya kurang 2 menit, potong, enggak ada. Tenang aja Ustaz Agus, memang udah segitu itu udah tertutup, udah musajjal wa maktubun fil lauhil mahfuz, itu udah segitu, ya kan. Mau kurang 2 menit kayak mau singkat, doanya sama aja. Wa kadza binahwi, demikian juga sahlah doanya itu andaikan Allahumma ajirna minan nar in qasada takhsisal hadirina, kalau si khatib ini mengqasad atau menyengaja bahwa doanya itu dikhususkan kepada orang-orang yang hadirin. Tapi kalau dia tidak mengkhususkan, maka mesti kalimatnya lil mukminin atau lil muslimin, ya kan. Tanpa ada muslimat dan mukminat pun tak apa-apa, kecuali pendapat Imam Adha'i ulama kurun ke-8. Kapankah doa itu? Fi khutbatin thaniyatin, pada khutbah yang kedua. Apa alasannya? Ittiba'is salaf wal khalaf, karena mengikut kepada para imam-imam yang di salaf dan khalaf. Siapakah salaf itu? Kita lihat di tengah. Ittiba'is salaf wal khalaf, baris kedua dari atas. Dalilun liwujubid du'a fil khutbati tsaniyati qala Shilqaf, berkata Imam Syarqawi. Ulama kurun keberapa? Imam Syarqawi itu ulama kurun ke-13, sama dengan Imam Bajuri, Abdullah Asy-Syarqawi Al-Hijazi, dan kemudian sesama dengan Imam Bujairomi, gitu ya. Bujairomi satu tingkat di atas dia, nanti akan masuk yaitu Sulaiman Al-Jamal, pengarang kitab Al-Jamal, kemudian Sulaiman Al-Kurdi, ya kan. Di atasnya lagi nanti akan masuk zamannya Burhan Al-Marbawi, Burhan Al-Marbawi, kemudian Ibnu Rashid dan Ali bin Ali Shigromalisi. Nah, itu udah kurun ke-11. Di atasnya baru Ibnu Hajar Haytami, ya, terus sampai kemudian kurun yang pertama. Begitu urutannya. Nah, apa yang dimaksud dengan salaf dan khalaf itu, ya kan? Yang dimaksud dengan salaf, apakah maksudnya sama dengan yang kita istilahkan salafi, ya kan? Itu mah kaum salafi, bukan, nggak ada kaitannya ke situ. Itu mah istilah ataupun bahasa yang dimunculkan orang-orang akhir zaman. Kalau dalam bahasa kitab Kutubul Mu'tabar atau kitab ilmiah itu, yang dimaksud dengan salaf dan khalaf itu ini definisinya.
Wal muradu bis salaf kata Imam As-Sarqawi as-sahabatu wa bil khalaf, ya kan, man ba'dahum minat tabi'ina wa tabi'ihim. Yang dimaksud dengan kaum salaf itu sahabat faqat, sahabat saja. Yang dimaksud dengan khalaf dua generasi, tabi'in wa tabi'in tabi'in. Itu namanya kalau dalam sejarah silsilatul zahabiyah. Apa itu? Ya kan, rantai emas dalam sejarah yang dapat label dari Nabi, khairul quruni qurni, ya kan, summa mimma yalunahum summa mimma yalunahum. Itu yang dapat label dari Nabi. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku, berarti generasi sahabat. Kemudian sesudahnya dan sesudahnya. Maka salaf itu adalah sahabat, dan kemudian khalaf itu adalah tabi'in wa tabi'ihim. Setelah tabi'in ya. Khalaf itu dua generasi setelah sahabat, berarti tabi'in dan tabi'in tabi'in. Kalau kita berarti khalaf marroh, kalau kita jauh ya kan, khalaf panjang tuh Ustaz, nafasnya nggak cukup. Nah, balik lagi ke pinggir, maksudnya itu hanya sekedar apa namanya, supaya kita ketahui istilahnya arahnya kemana. Fi khutbatin tadli ittiba'i salaf wal khalaf wa du'a lis-sultani bi khususi la yusannu ittifaqan. Mendoakan sultan, penguasa yang sedang terkait pada saat itu, maka tidaklah ada sunnah asalnya secara sepakat atau secara ittifaq. Illa ma'a khasyati fitnatin, kecuali terjadi fitnah Ustaz. Mana fitnahnya? Termasuk di negara-negara Islam bahwa mendoakan sultan itu jadi peraturan. Seperti kalau khutbah di Masjidil Haram, ya kan, Allahumma ansur ulatul muslimin, pasti begitu tuh, ya kan, Allahumma ansur amirana, ada doa tuh. Dan itu kalau nanti tidak diucapkan doanya atau tidak diuntaikan, maka akan terjadi fitnah. Mana fitnahnya? Ancaman, intimidasi, atau mungkin peringatan segala macam. Maka oleh demikian, kalau ada contohnya bisa terjadi fitnah yang demikian, maka mesti kita membacakan ataupun mengucapkan doa kepada sultan yang sedang terkait pada saat itu. Fayajibu, kalau ada takutnya terjadi fitnah, maka wajib hukumnya kita mendoakan sultan. Wa ma'adamiha la ba'sa bihi. Tapi kalau seumpamanya tidak pun tak apa-apa, haitsu la mujazafah fi wasfihi, kalau tidak terlalu bersangatan pada sifat fitnahnya maksudnya gitu loh. Ya kan? Wala yajuzu wasfu bi sifatin kadhibah illa lidururah. Dan kita tidak boleh mengada-ada dalam doa kepada sultan Ustaz. Yang tidak adil kita katakan adil, ya kan? Yang tidak baik kita katakan baik. Artinya melenceng daripada hal yang sebenarnya. Ini biasanya ada di ustadz bayaran kalau di Indonesia, ya kan? Ustadz bayaran kalau di Indonesia karena dekat kepada pemimpin, mungkin udah masuk TF, transfer, maka diangkatlah, dikultus individukanlah, dipuji-pujilah, padahal masyarakat lebih tahu bagaimana kondisi pemimpinnya. Itu nggak boleh Ustaz. Kenapa? Karena memang kaidahnya la yajuz wasfu bi sifatin kadhiba illa ditururah, kecuali darurat lagi. Jahat dia minta didoakan dan mesti dikatakan pemimpin terbaik. Kalau enggak ditembak kau, kalau gitu doakanlah udah. Kenapa? Karena difa ada nafsi wajibatun, itu kaidah. Membela diri hukumnya wajib daripada bonyok, ya kan? Penting dapat jomet, betul enggak? Wa yusannu du'a li wulati sahabah qat'an. Tapi kalau mendoakan para wulat sahabat itu, para sahabat-sahabat itu adalah qata', hukumnya adalah sunnah. Ya kan? Hukumnya adalah sunnah. Ada di tengah kita baca, yaitu wa yusannu du'a li wulati sahabati qat'an. Yaitu walhasil dulu ya, walhasil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 baris ke-16 dari atas. Walhasil, konkulasinya, resumenya, kesimpulannya, la ba'sa bid-du'a ini sultani bi'ainihi bila mujazafah. Gak apa-apa kita mendoakan sultan dengan menyebut namanya. Allahumma ansur Joko Widodo, gitu ya. Haitsu la majazah, ya kan? Kalau memang tidak bersahabatan, terlalu menghindar kita dari kedustaan. Contohnya sangat bohong tapi tetap kita doakan, itu nggak boleh, ya kan? Tapi apapun Ustaz, yang namanya negara itu nggak boleh jadi buhot itu para pemberontak, ya kan? Jadi jangan dikit-dikit memberontak kepada pemimpin, nggak boleh Ustaz. Dalam Islam nggak boleh. Kita mesti patuh kepada pemimpin kita, ya kan? Kecuali dia sudah maksudnya menghina agama, itu ya, itu nanti akan ada dia naik kalimatillah. Jadi nggak boleh bentar-bentar demo nggak boleh, peraturannya bukan begitu. Bila mujazafah amma ma'aha, tapi kalau pemimpinnya jahat kita doakan Ustaz, fayukrohu, hukumnya adalah makruh, ya kan? Nah, hukumnya makruh.
idza kana aslul wasfi fihi, kalau memang dia jahat sekali sifatnya, ya kan. Wa inna haruma, tapi kalau di atas jahat, apalagi namanya di atas jahat, jahat banget deh, ya kan, hukumnya haram. Wa illam yatarattab ala adabil ijadi bihi ma'dzur, meskipun tidak ada ancaman jangan doakan. Wa illa fala ba'sa bihi, tapi kalau ada ancaman lagi nggak apa-apa, dia doakan aja. Lakin yusta'mal at-tauriyah, tapi pakai kalimatnya tauriyah. Tauriyah itu maksudnya jangan langsung kalimat, jangan langsung sebut nama, ya kan, jangan langsung bahasa yang bahasa yang langsung difahami maksudnya, gitu kan, karena nanti efeknya akan berbeda. Kemudian wa qawlu yusannu du'a di ulati sahabati qat'an ay 'ala tabi'in aw 'ala al-ijmal, dan boleh kita mendoakan, sunnah hukumnya mendoakan ulati sahabah qat'an, ya kan, ay 'ala ta'yin, maksudnya disebutkan namanya, aw 'ala al-ijmal, atau secara ijmal. Wa qawlu Syafi'i radhiyallahu anhu, tapi ada qulnya Imam Syafi'i mengatakan la yada'ul khatibu fil khutbati li ahadin bi'ainihi, kalau mau doa jangan sebut nama, kata Imam Syafi'i. Ya khusus juga sahabat, kecuali sahabat yang boleh disebut, selain itu nggak boleh. Jadi nggak boleh kita menyebut nama pemimpin, maksudnya ini kalau Imam Syafi'i, ya kan. Juga di sahabat. Wa fi fatawi Ibnu Hajar, dan dalam fatwanya Ibnu Hajar, manasau amma ukmut taraddi adis sahabat Ibnu khutbati fala ba'sa bihi, kalau mengucapkan radhiyallahu anhu dalam khutbah terhadap para sahabat itu ya nggak apa-apa, ya kan, nggak apa-apa kalau itu sawaun adzukira afadilum bi asma'ihim, sama ada kita sebut nama mereka kama wal ma'ruf al-an am ajmalum, ataupun secara mujmal sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu nggak apa-apa kata Imam Syafi'i. Tapi selain sahabat jangan, karena menurut Imam Syafi'i yang dijamin itu adalah khairul quruni qurni, kata Imam Syafi'i, ya kan. Nah, kemudian wa amma qaul Syafi'i am ajmalu amma qaul Syafi'i la yad'ul khatib dan ini fa in fa'ala dzalika, ya kan, jika tetap dia melakukan karahat atau karihat itu, maka kelakuan itu hukumnya adalah dimakruhkan, enggak boleh sebut nama. Fayu'mal ala dzikri man la faedah fi dzikrihi, karena dia menyebut sesuatu yang enggak ada faedahnya. Kedua, ini sultan ma'al mujazafah, seperti mendoakan sultan yang jahat, wasbu sifatnya bila darurah, kecuali ada paksaan, bi khilafi ma idza lam yujazib, kecuali kalau seumpamanya contohnya tidak terlalu jahat banget, ya kan. Di anna Aba Musa Asy'ari, karena Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu da'a fi khutbatihi li Umar radhiyallahu anhu fa anqara alaihi al-bada'ah bi Umar qabla al-bada'ah bi Abi Bakar, dia mendoakan Umar, kemudian ada yang mengengkarkan, kenapa enggak didoakan Abu Bakar dulu, kenapa langsung Umar, ya kan. Rafa'a dzalika ila Umar, maka kemudian terangkatlah problem ini kepada Umar bin Khattab, ketahuan maksudnya Abi Musa Asy'ari mendoakan Umar bin Khattab, tapi dia tidak mendoakan Abu Bakar dalam doanya, ya kan, ketika khutbah nih. Maka berita ini sampailah kepada Umar. Faqala lil munkir, maka kemudian berkatalah kepada seorang yang mengingkarkan ini, anta azka minhu, itu boleh, emang kau lebih pintar daripada Abi Musa Asy'ari, kata Umar bin Khattab, ya kan. Anta azka minhu wa arsyad wa akhraja Abu Nu'aim an Ibnu Abbas, juga mentakhrij Abu Nu'aim al-Asbihani bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kana yakunu ala mimbaril Basrah, dia pernah berkhutbah di mimbar kota Basrah, Allahumma shlih ibadaka wa khalifataka aliyan ahlal haqq amirul mu'minin, dia doakan Ali, ya kan, ahlul haq dan khalifah, orang-orang yang beriman. Wa amma tabi'in ala dzalika ja'ra fal aula tarku'u, tapi tabi'in enggak usah, yang boleh cuma sahabat, dia annahu yamna'ul istima' wa yushawish alal hadirin, karena itu nambahin bin ghairi darurah, kecuali darurat. Wa amma ma atbaqan nasu alaihi min ta'min ja'ran isman ma'al mubalaghah fa minal bid'ah al-qabi'ah al-madhmumah fayanbaghi tarkuhu. Adapun yang dipraktekin orang mendoakan orang khusus selain tabi'in, Ustaz, seperti generasi kita sekarang, kita doakan para pemimpinnya, maksudnya itu termasuk bid'atun qabihatun, kecuali tadi ada ancaman dari negara, kalau Anda tidak mendoakan maka akan terjadi fitnah, contoh ancaman terhadap diri kita, baru boleh. Jadi kalau ada yang doain khusus itu bid'atun, Ustaz, jangan ikut-ikutan. Balik ke pinggir lagi. Wa yusannu du'a li ulati sahabah qat'an wa kadza li ulati muslimin, ya kan, wa juyushim bis salah wan nasr, kalau lagi perang, Ustaz, ya kan, doakanlah mereka, Allahumma ansur mujahidina fi Falastin, ya kan, Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan, Allahumma ansur mujahidina fi hada wa fi hada, segala macam. Itu hukumnya sunnah kita doakan dalam khutbah, ya kan. Wal qiyam bil adl,
dan sunnah hukumnya kita mendoakan pemimpin kita. Tadi kan yang nggak boleh menyebut nama Ustaz ya, nggak boleh ya. Kalau mendoakan yang untuk sifatnya boleh dong ya kan. Wal qiyam bil adal, mendoakan para pemimpin kita supaya bersifat adil, ya kan, supaya adil. Kemudian wadzik ril manaqib la yaqta al wula malam yu'addu bi mu'rad ala al khutbah fi tawassul yustaratu an la yutilau italatan taqatta al muwalata kama yaf'alu katsirun al khutaba al juhal. Dan kemudian menyebut manaqib seseorang selama tidak la yaqta al wula la yaqta al wula, selama tidak menghilangkan urutannya atau mualatnya, malam yu'ad mu'ridhan, ya kan, dan tidak keterlaluan anil khutbah, ya kan, ketika khutbah wa fit tawassut, ya kan, maka itu boleh-boleh saja. Maksudnya kita ceritakan, anggaplah sejarah seseorang lah, manaqibnya seseorang dalam khutbah, selama tidak merusak tatanan syarat rukunnya, ya kan. Syarat rukun kan alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, kemudian doa, ada ayat padanya gitu kan, ada ayat padanya gitu ya. Itu gak apa-apa kita menyebut manaqib dalam khutbah kita, maksudnya kisah seseorang. Tapi kalau sampai merusak mualatnya jangan. Kenapa? Karena inti khutbah itu adalah peringatan kepada orang, gitu kan, peringatan kepada orang. Wa fit tawassut yustaratu an la yutilatu italatan. Dan kemudian yang tawassut itu yang bagus adalah jangan terlalu panjang khutbahnya, yang sampai taqattu'al mualat, ya kan, merusak urutan apa, merusak tatanannya. Kama yaf'alu katsirun minal khutaba jual, sebagaimana banyak tukang khutbah yang bodoh, mereka terlalu tenggelam pada manaqib sementara kemudian rusak tatanan daripada khutbahnya, maka nggak boleh, ya kan. Apalagi ulama-ulama zaman sekarang Ustaz, ya kan, bahasanya emansipasi wanita lah, kemudian membahas tentang politik lah segala macam, kan nggak penting itu Ustaz. Itu mimbar Jumat, ya kan, berarti semua yang berkaitan kepada sholat Jumat udah gitu loh, nggak usah. Maksudnya bukan tak boleh wawasan, silakan, tapi kan ada fokus utama yang menjadi tajuk, ya kan, apa yang berkaitan dengan khutbah, ya kan, peringatan kepada orang-orang yang datang gitu loh. Jadi jangan sampai mu'arid lah, melenceng lah gitu ya. Apalagi maksudnya sampai menyinggung perasaan, mengadu domba, makin rusak lah. Qala syekhuna, ini dikatakan syekhuna, yaitu guru kita Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haytami yang lahir pada tahun 909, wafat pada tahun 974. Walau syukka fi tarki fardin minal khutbati ba'da firaqiha lam yu'thar aw lam yu'thir. Kalau terjadi keraguan setelah khutbah ini, tadi jangan-jangan waktu saya khutbah ada nih yang tinggal rukunnya nih, lam yu'thar, itu nggak dianggap udah, ya kan. Jadi jangan murah-murah udah. Begitu ragunya muncul setelah kita selesai sholat, jangan-jangan ada yang ngomong pun, memilih contoh, saya dengar juga enggak gitu ya, antum yakinkan itu lam yu'thir semuanya, nggak ada bekas, itu nggak penting, itu udah tidak diperhitungkan, itu tidak dianggap, itu udah ya. Jangan sampai merusak lagi udah selesai sholat, ya kan. Nah, ntar amplop yang udah masuk kantung diambil lagi, sholatnya nggak sah, bahaya. Kama la yu'thir asyakku fi tarki fardin ba'da sholat. Kasusnya sama seperti keraguan setelah kita selesai sholat, kemudian kita meragukan ketika tadi sholat jangan-jangan ada yang tinggal, itu nggak ada. Sama kasusnya dalam khutbah seperti dalam sholat. Sholat udah selesai, ragu jangan-jangan ada tadi yang tinggal, lam yu'thir. Khutbah udah selesai, ya kan, udah mau sholat Jumat nih, jangan-jangan tadi ada yang tinggal, syak, tapi bukan zon ya, syak ya, maka lam yu'thir, nggak dianggap udah, ya kan. Kama la yu'thir asyakku fi tarki fardin ba'da salati awil wudu, atau dalam wudu ada yang dilakukan setelah wudu, nggak dianggap itu udah. Wa syurata fihima, dan kemudian disyaratkan pada keduanya khutbatain, pada dua khutbah yang disampaikan si khatib ini disyaratkan apa? Isma' arba'in, mesti didengarkan 40 orang Ustaz. Mesti didengarkan 40 orang. Berarti kalau ada jamaahnya pas 40, itu juga sama imam tuh, ya kan, sama imam. Tapi ada satu jamaah begitu sampai ke masjid langsung tidur Ustaz. Bangun-bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qomat, ya kan. Sahkah itu? Kita lihat ini jawabannya. Nah, wa syurita fi ima'i al-khutbatain isma' arba'in ay 39, 39, karena satunya adalah khatibnya gitu ya. Sawa'un mimman tan'aqidu bi imul jum'ah, ya kan, sama ada ia maksudnya orang yang terhitung sebagai Jumat al-arkan, yang didengarkan itu semuanya rukunnya Ustaz. La jami, bukan semua isi khutbahnya. Yang penting dia dengarin
rukunnya, ya kan? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad usikum ya bi taqwallah, ya kan? Qala Allahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Tidur dia. Nanti begitu bangun lagi doa. Allahumma firil muslimin wal muslimat, ya, bangun dia, sah itu dah. Yang enggak sah itu enggak dia dengarin lima-limanya. Bablas dia. Begitu bangun sudah komat, ya kan? Itu enggak sah. Tapi itu satu kaul. Ada yang nyelamatin Ustaz. Kita baca dulu, nanti di ujung ada tuh. Gak apa-apa, yang penting hadir sholat Jumat, ada. Nah, ada ini, ya kan? Nanti akan makanya enaknya maksudnya, enaknya adanya ilmunya begitu. Ustaz saya pun merasa tertolong. Jadi kita selamat. Kita lihat ya, siapa nanti yang menyelamatin, kita lihat ya. Nah, kita lihat. La jami' al-khutbah qala syekhuna la tajibul jum'atu ala arba'ina ba'duhum asam. Bahkan menurut syekhuna, kalau ada 40 orang tapi ada yang tuli di antara yang 40, maka tidak wajib menegakkan Jumat. Ada yang tuli, ya kan? Bukan pura-pura tuli ya, ada yang tuli ini. Ya kan? Wala tasi'u ma wujudil laghutin, ya kan? Yamna sima'a ruknil khutbah 'ala al-mu'tamad fi imam. Tidak sah khutbahnya kalau ada laghat, Ustaz. Apa itu laghat? Penjelasannya ada di tengah laghat itu, garis bawahi ya. Laghat wujud laghatin, dua baris dari bawah. Dua baris dari bawah. Dari bawah hitungnya, dua baris. Qauluhu ma wujud laghatin. Kelihatan? Kelihatan? Huwa bi fathatain laghat. Fathahkan lamnya, fathahkan ghainnya, ya kan? Ikhtilatul aswad ma'raf'iha, itu definisinya, garis bawahi. Ikhtilatul aswad ma'raf'iha wa qawlu yamna idzalika laghat sima ruknul khutbah isma'um ruknan min arkaniha. Berarti laghat itu adalah ikhtilatul aswad, banyak suara-suara bergemuruh, ya kan? Dan tinggi suaranya sehingga suara khutbah tidak terdengar. Mobil atas bawah atap waduh. Itu bisa-bisa la tasi'u mawjudil laghti, ya kan? Kenapa? Ya kan, karena yamna sima ruknil khutbah 'alal mu'tamad fihi. Itu menurut qaul yang mu'tamad. Berarti biar sah ikut kepada qaul yang tidak mu'tamad, itu aja udah. Karena ada qaulnya kan? Yang pertama. Wa in khalafa bi jam'un katsiruna. Tapi jam'un katsirun min ashabi Syafi'i falam yushtaratu illa al-hudur faqat. Itu yang saya maksud. Enggak usah dengar pun enggak apa-apa, yang penting hadir dia di situ udah. Ya kan? Wa alaihi yadullu kalamu syaikhan fi ba'dil mawadhi', dan itu diakui oleh syekhain, Ustaz. Siapa syekhain? Nawawi, Rafi'i pada beberapa kasus, ya kan? Wala yushtarat qauluhum bi ma'allis salati, bahkan ngedengarin di kedai kopi pun boleh. Itu, ya kan? Wala fa'muhum lima yasma'una, kalaupun tak faham pun tak apa-apa. Ya kan? Jadi ini yang kita ambil. Garis bawah itu. Garis bawah. Kasus kita semuanya ada di qaul yang terakhir ini. Wa in khalafa ya. Ya, wa in khalafa. Karena jam'un katsirun berpendapat, mereka tidak mensyaratkan, ya kan, untuk mendengarkan rukun khutbah pun. Hadir saja udah alhamdulillah, udah sah itu udah. Tak usah dengar rukun khutbah tak apa-apa. Itu yang saya maksud, ya kan? Ini yang nyelamatin Ustaz, garis bawah itu. Garis bawah itu tulis di atasnya fatwa penting. Nah, itu aja. Jadi besok enak. Nanti gini Ustaz, begitu Ustaz Mansur sudah di sini tulis fatwa penting, nanti Ustaz Mansur lihat pindahin ke sini. Fatwa penting tentang sholat Jumat di ujung, ya kan? Halaman 69. Jadi udah ada semuanya. Ketika ada bertanya hukum, oh ada 69 ini kodnya. Jadi enak. Jangan nyari lagi Ustaz. Nah, jadi yang penting-penting itu ya kan pindahin ke sini. Sini nih, pindahin. Ya kan, pindahin sini. Ketika perlu nanti kodnya tinggal lihat. Oh, dalam kitab I'anah halaman sekian, itu udah kami kaji gitu kan. Tunjukin dia kita. Jadi Daripada antum nyari gitu. dari kalamu syaikh ya. Iya, kalau syekhoin fi ba'dil mawadhi. Jadi berarti sah, udah gitu aja ya kan. Kalau ikut yang pertama tadi bahaya, nggak sah sholat Jumat jamaah kita. Kemudian wasyurata fihima, dan disyaratkan juga pada yang keduanya Arabiyah, bahasa Arab. Wow, ya kan? Littiba'is salaf wal khalaf, karena mengikut salaf dan khalaf, ya kan? Wa faidatuha bil arabiyah. Adapun tujuan pakai bahasa Arab itu adalah apa? Ma'adal ma'rifati, padahal enggak paham, ya kan? Ma'rifati min al-ilm, enggak paham. Al-ilmu bil wa'd fil jumlati qalahul qadi, ya kan? Qalahul qadi. Karena kalau bahasa Arab itu jadi nasihat Ustaz, kalaupun dia tak paham. Jadi nasihat.
Kenapa jadi nasihat? Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Kalaupun tak faham, udah pasti isi Quran itu bagus, isi hadis itu bagus, ya kan? Jadi wa'ad adalah jumlah kesimpulan maksudnya gitu. Nah, kecuali dia pasang apa namanya, dia pasang musik di handphone waktu khutbah kan, sob ya tap, wah itu bukan bahasa, itu bukan isi yang bagus itu. Inta kan ibu-ibu kan dia orang Fitnah itu kan lagu yang bagus kan, itu lagu Salam. itu lagu Nancy Ajram itu mah lagu nggak bagus itu. Kan daerah KP ya. Iran peribahasanya selalu yang Saya masalah paham, ya. aspek itu. Nah itu Cukup. cukup. Di daerah Gentur apa pokoknya. Ya karena tujuannya kalau Arab itu wa'ad Ya. bil jumlah, Antara. udah pasti isinya itu adalah nasihat semua Ustaz. Kan karena mah aksinya gini kan, wah harus ke malah manggil yang dari jauh-jauh kan. Ya, tapi ini kaulnya kodi. Siapa kodi? Kodiyat. Kalau kodiul kodot mawardi. Mesti tahu istilah-istilah itu Ustaz. Itu dalam fikih begitu. Allah kodi itu kodiyat, ya kan? Kemudian kalau kodiul kodot mawardi. Syekhon, ya kan? Syekhuna Ibnu Hajar. Syekhon Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Syekhaini Nawawi Rafi'i. Mesti tahu Al-Arja Al-Mu'tamad. Itu istilah yang dipakai oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Al-Muhaddab. Wa in lam yakun ta'allum bil arabiyyah qabla dhiqil waqt khataba min wa'id bi lisanihim. Tapi kalau enggak sempat belajar bahasa Arab Ustaz, waktunya sempit, maka khutbahlah dengan bahasa masing-masing. Pakai bahasa Sunda boleh. Jadi kalau pertanyaan bolehkah khutbah pakai bahasa Sunda? Boleh. Mana kaulnya? Dalam kitab Fathul ini yang tulis beralaman 69. Enggak sok atur Kiai. Cuma kita ada peraturan kalau bahasa Sunda amplop 300, bahasa Arab 500, belajar Arab lumayan 200. Wa in amkan ta'allumuha, tapi Ustaz kalau memungkinkan belajar bahasa Arab maka wajib ala kullin alal kifayah, wajib kifayah mempelajari bahasa Arab. Lagian Ustaz kalau nggak bisa bahasa Arab gimana nanti mau masuk surga? Di surga nanti pakai bahasanya bahasa Arab. Antum mau makan buah khuldi, contoh kan mesti bahasa Arab kan, khat khuldi kan. Antum mau cewek ya kan mesti bahasa Arab ngomongnya. Antum mau makan ya kan bahasa Arab. Jadi yang nggak bisa bahasa Arab nggak masuk surga. Yang tua nggak bisa masuk surga Ustaz. Karena di surga itu ada yang tua. Karena kan masuk surga itu usianya seperti usia Nabi Isa, tampannya seperti tampan Nabi Yusuf, tingginya seperti tinggi Nabi Adam, ya kan? Ini Arab Amiyan fantastis. Mesti fasoha. Ya. Saya belajar Amiyan soal Bagus. Amiyan juga bagus. Sebenarnya Amiyan sama fasoha itu bagus lagi. Maksudnya sama-sama itu. Kosakatanya itu aja, cuma slangnya aja lah yang berbeda. Maksudnya digaya kan. Kan kalau orang Mesir itu kan kalau fusha kan min aina anta, ya kan? Orang Saudi min wen. Nah orang Mesir minin. Nah itu yang minin. Sama aja Ustaz. Padahal min aina, ya kan? Min aina. Nah orang Saudi min wen, ya kan? Orang Mesir minin. Minin. Emang singkat semuanya. Iya. Kan slang Ustaz, kayak bahasa Betawi lah. Abdullah, Abdul. Kau si Muhammad kalau saya dipanggil Hamudi. Hamudi. Ria Hamud. Kita juga sama Ustaz Tat. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu Tat ini Ustaz apa murtad nih ya kan? Tat gitu kan. Makanya ujungnya doang Tat. Ustaz apa murtad? Berarti apa hukum belajar bahasa Arab? Fardu wa qiyamu qadrin alaihi wa tahura, dan mesti dalam keadaan qiyam, itu syarat dalam khutbah Ustaz. Berdiri bagi yang mampu ya kan, dan kemudian dia wajib suci min hadatsin akbar wa asghar wa an najasin ghairu ma'fun anhu, dari hadas, dari najis, dari apa yang tidak dimaafkan maksudnya. Fi thawbihi, yang mesti suci itu pada bajunya, pakaiannya, wa badanihi, badannya, wa makanihi, tempatnya, kemudian wasitu lil aurati, mesti menutup aurat juga, wa syuratu julusu bainahuma, dan disyaratkan duduk di antara dua khutbah, bi tumaninatin fihi, dengan melakukan tumanina, wa sunnah ayyakuna bi qadri suratul ikhlas, dan disunnahkan duduknya itu adalah seukuran baca suratul ikhlas, ya kan?
wa ayyaqra'aha fihi, dan kalau bisa disunahkan juga lah bacaan ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Jadi begitu dia duduk, ya kan muadzinnya atau bilalnya membaca suratul ikhlas, atau khotibnya juga nggak apa-apa. Khotibnya apa? Biasa ada yang baca sholawat. Ya Kalau ini, kita diem aja. ini yang kita ambil ya, baca suratul ikhlas. Jadi imam, balik Imamnya, baca ya ikhlas. imamnya atau bilalnya, yang penting ada yang baca lah. Karena ada yang baca, ada yang dengerin kan, nggak mungkin baca semua. Kita biasa udah. Ini kan sholatnya sholat jamaah, kalau baca semua nanti nggak jamaah tuh namanya ya kan, khutbah semua, bahaya tuh. Nah, jadi disunahkan dibaca surat ikhlas. Kemudian waman khataba qa'idan, siapa yang khutbah duduk. Pertama kali khutbah duduk itu di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, dan pertama kali mencaci maki sahabat itu di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan karena kalah politik dengan Ali. Jadi awal-awal di Muawiyah bin Sufyan itu isi khutbahnya itu mencaci Ali. Ya kan, mencaci Ali itu mereka Awal ya? pertama duduk. Iya, dari awal udah mulainya. Iya. Wa man khataba qa'idan li udhrin. Tapi karena uzur Kiai. Kalau nggak uzur nggak sah kan? Maka kalau dia uzur akhirnya khutbahnya itu dalam keadaan duduk, maka fassala bainahuma bisaqtatin wujuban. Dia mesti memisah dengan diam. Kalau dia khutbah terus mah hitungannya satu atuh, ya kan? Khutbah terus panjang satu hitungannya. Wa fil jawahir, dalam kitab Jawair, lau lam yajlis, kalau dia nggak duduk, ini kan tadi kan mesti duduk di antara dua khutbah. Kalau dia nggak duduk, maka husibata wahidatan, dihitung satu khutbahnya. Dikasih baris. Nanti dibaca lagi hasbuna, husibata, jadi husibat gitu loh, terhitung satu. Duduknya kayak sebatas Baca ikhlas. ikhlas. Ya, itu tadi. Dan sudah hukumnya baca suratul ikhlas. Gitu Kiai. Udah diulang nih jadi itu. Hah? Dia salah doa. Diulang lagi. Diulang lagi. Kalau kita Yang mana? Yang mana? Husibata. Iya. Laulamnya jelis. Kalau si khotibnya nggak duduk di antara dua khutbah, maka husibata wahidatan. Dikasih harokat ya. Husibata, karena itu kan salah jadinya untuk memisah. Berarti kalau nggak ada duduknya nggak terpisah tuh. Ya kan? Nggak terpisah kan? Kemudian wawila, jangan wala ya. Asbabul mirathi waratha latha kullu yufidu rabba'ul wiratha fanikaun wa wala'un wa nasabun. Bacanya wila, berarti ini jangan wala. Kalau wala nanti memerdekakan ustaz, ya kan? Maulana kan? Oh sayyid, apa namanya? Majikan. Karena wala itu beda. Walaun itu majikan, wila itu mualad. Cuma beda harokat kasroh, jangan salah. Goslun mencuci, guslun mandi, gislun sabun mandi, kan? Janazatun janazah, jinazatun keranda jenazah, beda kan? Beda harokat doang, beda kasroh atas, kan? Fathah kasroh itu. Kucing, kacang, beda harokat aja itu. Acing. Hah? Kacung beda lagi nanti, ya kan? Acing. Makanya kan kalau kucing dipatahkan halal dimakan. Karena jadi kacang. Nah, apa? Itu mah hurufnya udah beda, ngaceng lagi tuh. Ini yang kata kesem nih. Oh ya, itu beda lagi kan? Nah, itu beda-beda harokat lah kan? Makanya kenapa dikatakan dengan harokat ya? Lima tentu sama bil harokat. Karena kalau harokat itu beda, harokatnya juga akan berbeda gitu. Makanya dia harokat penentu gitu. Berarti ini bacanya apa? Wila. Jangan wala ya. Kalau wala nanti apa? Majikan. Wa wila bainahuma wa baina arkani ima wa baina wa baina sholati bi an la yufsal tawilan urfan wa sayati inna ikhtilal al muwalat bainal majmu'ataini yaf'a bi fi'li ruknaini bal bi aqal majazi'un fala yab'adu ad-dabt bi adahuna wa yakunu bayanan lil urfi. Kemudian wila itu adalah mesti berurutan, ya kan? Baina di antara keduanya, kedua khutbah, wa baina arkani ima, rukun-rukunnya juga, wa baina wa baina shalah, dua khutbah dengan salatnya enggak boleh pisah. Maksudnya apa? Bian la yufsal tawilan, jangan terpisah lama.
ukurannya urfan. Wa sayati anna ikhtilal al-muwalat, yang dianggap dengan ikhtilal al-muwalat itu nanti akan ada penjelasan. Bainal majmu'atani, antara majmu' ini katanya bi fi'li ruknaini. Jadi kalau khutbah pertama dengan khutbah kedua dipisahkan waktu, yang andaikan kita sholat selesai 2 rakaat sholat, maka itu berarti khutbahnya mesti diulang lagi. Contohnya gimana gitu? Contoh dia selesai khutbah pertama, ya kan, makan dulu kayak, Aduh. ya kan, makan dulu. Begitu selesai makan dia mana makannya lama, ya kan, makannya lama, ya kan. Kan kalau minum boleh dong khutbah sebelumnya, khutbah boleh, ya kan. Ngopi boleh, yang penting ngopinya jangan sampai dipisahkan selama, kalau andaikan kita sholat selesai 2 rakaat. Tapi kalau antum keluar dari mimbar Ustaz, pasti lewat bawa kopinya ke mimbar berarti. Iya. Abang minum dulu. Nah iya itu, ini kan ini kalamnya, ini kaulnya, ini kaul itu jawabannya. Di mana itu? Pernah. Minum Setelah itu minum lagi. boleh. Khutbah kedua berarti ya, naik khutbah ketiga. Ini kaulnya berarti. Jadi di khutbah itu Jadi dia udah nggak sholat Enggak. seperti apa? Enggak. Seperti tuap ya. Kiai bahasa dengan tadi kayak kata Mang Ustadz Syahabudin gitu, khotibnya bilang mana air, berarti kan dia minta, nggak masalah. Itu tidak merusak mualat. Yang merusak mualat itu kalau ada ikhtilal. Ikhtilal itu kan sesuatu yang tidak berkaitan kepada khutbah, sampai memakan waktu rakaatain atau aqal atau kurang dikit rakaatain deh gitu loh kan, nggak masalah. Sama kayak khotib, sama kayak tawaf lah Ustaz, ya kan. Bal bi aqal, ya kan, bahkan lebih sedikit daripada rakaatain lah majaziun. Fala yab'ad ad-dabt bi ada, jangan jauh-jauh penjelasannya udah begitu. Wa yakunu bayanan urfi, itulah maksud uruf. Jadi jangan ada faslan urfan itu kalau pemisahnya itu atau ikhtilalnya itu merusak wilanya, yang dimana ikhtilalnya itu sampai mencapai waktu 2 rakaat sholat. Oh iya. Iya. Jelas ke? Jelas, Bang. Kemudian wasunnah di muridiha, disunahkan bagi orang yang mau jumatan, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita hanya jadi imam, hanya merintahkan suruh merapi